Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dosen pengajar hukum acara di Pengadilan Agama Ibu Hikmah, rekan-rekan dan teman-teman saya sekalian yang insya Allah hari ini sedang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kuliah online kembali pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami di sini dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Amin Awali dan juga rekan saya Nafhatul Hasaniyah. Di sini kami akan membahas dan mempresentasikan tentang administrasi perkara di Pengadilan Agama, baik itu secara biasa dan juga secara online atau elektronik. Adapun submateri yang akan kita pelajari pada hari ini ada beberapa, yaitu yang pertama definisi administrasi perkara, kedua tata cara pelaksanaan administrasi perkara secara biasa, dan yang ketiga adalah tata cara pelaksanaan administrasi perkara secara online atau elektronik. Dari definisi sendiri, peradilan agama sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Tugas pokoknya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dan yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah panitra. Hal tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Jadi di sini panitra adalah seorang pelaksana kegiatan administrasi di pengadilan, dan panitra ini sendiri memiliki 3 tugas pokok, yaitu yang pertama pelaksana administrasi perkara, yang kedua pendamping hakim dalam persidangan, yang ketiga pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaaan lainnya. Nah, terus bagaimana sih prosedur atau tata cara proses dan pendaftaran pengadministrasian perkara di pengadilan? Jadi, prosedur administrasi perkara di pengadilan memiliki beberapa tahap, yaitu tahap meja pertama, meja kedua, dan meja ketiga. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan. Kita memasuki meja pertama untuk administrasi perkara di pengadilan agama. Adapun untuk tugas-tugas dari meja pertama itu sendiri, yaitu yang pertama menerima gugatan, permohonan, perlawanan, pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara, dan biaya eksekusi. Tugas kedua yaitu membuat surat kuasa untuk membayar dalam rangkap 3 dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar tersebut kepada calon penggugat atau pemohon. Ketiga, menyerahkan kembali surat gugatan permohonan kepada calon penggugat atau pemohon. Tugas keempat yaitu menaksir biaya perkara sebagai ditetapkan dalam pasal 121 HIR yang kemudian dinyatakan dalam surat kuasa untuk membayar. Selain tugas-tugas tadi, meja pertama juga berkewajiban untuk memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama tanggal 11 Januari 1994 nomor MA-012-1-K-1994. Nah, khusus untuk pengadilan agama banding atau pengadilan tinggi agama, tugas dari meja pertama yaitu menerima berkas perkara banding, kemudian menerima memori, kontra memori banding yang langsung disampaikan ke pengadilan tinggi agama yang disampaikan oleh pembanding atau terbanding. Kemudian ada pula yang namanya pemegang kas.
Jadi pemegang kas ini adalah merupakan dari bagian meja pertama. Di sini pemegang kas menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM atau surat kuasa untuk membayar. Kemudian melakukan penerimaan uang panjar perkara atau biaya eksekusi dan membukukan dalam buku jurnal. Jadi semua pengeluaran uang perkara harus melalui pemegang kas, dan pemegang kas wajib mencatat dengan tertib segala kegiatan pengeluaran uang tersebut. Selanjutnya masuk ke tahap meja kedua. Adapun tugas-tugas dari meja kedua ini yaitu menerima surat gugatan dari calon penggugat dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap. Menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya sebanyak 2 rangkap. Mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan, serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut. Nomor register diambil dan nomor pendaftaran yang diberikan oleh kasir. Menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada penggugat atau pemohon. Mendaftar atau mencatat putusan pengadilan agama dalam semua buku register yang bersangkutan. Di sini ada tambahan sedikit mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat proses administrasi perkara di pengadilan. Yang pertama yaitu sub kepanitraan permohonan atau gugatan mempelajari kelengkapan persyaratan dan mencatat semua data-data perkara yang baru diterimanya dalam buku penerimaan tentang perkara. Kemudian menyampaikannya kepada panitra dengan melampirkan semua formulir-formulir yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara. Panitra sebelum meneruskan berkas yang diterimanya itu kepada Ketua Pengadilan Agama, terlebih dahulu menyuruh petugas yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku register perkara yang nomornya diambil dari SKUM. Selanjutnya, selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat-surat gugatan diterima di bagian kepanitraan, panitra harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya. Kemudian menyampaikan kepada berkas perkara tersebut kepada panitra dengan disertai penetapan penunjukan majelis hakim atau MPH yang harus dilakukannya dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak gugatan atau permohonan didaftarkan. Yang keempat yaitu panitra menyerahkan berkas perkara yang diterimanya dari ketua atau wakil ketua pengadilan agama kepada majelis hakim yang bersangkutan. Kemudian setelah majelis hakim menerima berkas perkara dari ketua atau wakil ketua, maka majelis hakim harus membuat penetapan hari sidang atau PHS. Selanjutnya kita memasuki tahap ketiga yaitu pada meja ketiga proses administrasi perkara di pengadilan agama. Jadi adapun untuk prosedur atau tugas-tugas dari meja 3 yaitu yang pertama menyerahkan salinan putusan pengadilan agama kepada yang bersangkutan. Kemudian menyerahkan salinan penetapan pengadilan agama kepada yang berkepentingan. Yang ketiga, menerima memori, kontra memori banding, memori, kontra memori kasasi atau jawaban dan tanggapan, peninjauan kembali dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menyusun atau mempersiapkan berkas lainnya. Ya, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu administrasi online atau e-court. Di sini diketahui dulu e-court adalah aplikasi dari Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara secara online di pengadilan agama. Selanjutnya definisi administrasi perkara online. E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan, republik, duplikat, kesimpulan, dan jawaban. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Selanjutnya, ruang lingkup aplikasi e-court.
Yang pertama, pendaftaran perkara online. Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Yang kedua, pembayaran panjar biaya online. Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau SKUM akan mendapatkan nomor pembayaran virtual account sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Yang ketiga, ada pemanggilan elektronik. Pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang akan dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Persidangan elektronik. Yang keempat, aplikasi e-court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, dan ataupun jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak-pihak tertentu. Memasuki pendaftaran perkara pengguna terdaftar atau advokat. Sebelum melakukan pendaftaran, syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-court. Pengguna terdaftar adalah advokat yang melayani pendaftaran perkara secara online dengan virtual akun yang telah terdaftar pada pengadilan. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-court yang dilakukan untuk pertama kalinya adalah membuka website e-court Mahkamah Agung di https://e-court-mahkamah-agung.go.id. Dengan menekan tombol register pengguna terdaftar akan muncullah seperti ini. Di sini ada registrasi pengguna. Di situ dituliskan nama Anda selengkapnya, email, password. Ulangi password Anda. Di sini nama Anda harus betul-betul benar, tidak boleh salah. Tahapan pertama di sini ada masuk atau login aplikasi e-court. Pengguna terdaftar setelah berhasil login untuk pertama kalinya, pengguna terdaftar harus melengkapi data advokat. Pengguna terdaftar untuk saat ini bisa dilakukan oleh advokat, tetapi untuk pengguna terdaftar lain dari perseorangan, pemerintah atau badan hukum sudah bisa juga mengakses e-court dengan melakukan pendaftaran melalui datang ke pengadilan. Login pada aplikasi e-court dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama e-court yang pertama tadi. Tahap kedua, pendaftaran perkara. Pendaftaran perkara di sini ada memilih pengadilan. Pengguna memilih menu dari pendaftaran perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara, yaitu antara gugatan online, bantahan online, gugatan secara online, dan permohonan online. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan, maka selanjutnya pilih tambah gugatan seperti yang ada di slide atau di gambar tersebut. Di situ ada tertera pilihan-pilihan. Setelah selesai memilih, tambah gugatan. Di tambah gugatan, pada dashboard bagian pendaftaran terdapat filter pemisah status pembayaran, yaitu antara status sudah dibayar, belum dibayar, dan kadaluarsa, sehingga memudahkan pengguna untuk melihat status perkaranya. Ketika pengguna ingin menambahkan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya, seperti yang dilihat di sebelahnya di sini. Daftar gugatan online. Dalam memilih pengadilan, di sana ada contoh pada gambar tersebut, ada tulisan mendaftar pada pengadilan.
dalam kurung ketik nama kota. Di situ Anda berasal dari kota mana, ditulis, diketik, atau tidak bisa menggunakan pilih klik pada bagian ujung yang ada segitiga ke bawah. Itu Anda bisa memilih kota mana Anda berasal. Selanjutnya, setelah memilih kota dari mana Anda berasal, selanjutnya lanjut pendaftaran. Klik lanjut pendaftaran. Setelah itu, Anda akan mendapatkan nomor register online. Ingat, di sana bukanlah nomor perkara. Di situ, pada tahapan awal setelah memilih pengadilan, pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor register online dan berkoan akan tetapi bukan nomor perkara. Sekali lagi, di situ bukan nomor perkara Anda. Selanjutnya, step 3, pendaftaran kuasa. Pendaftaran surat kuasa adalah bagian dari tahapan di mana advokat atau pengguna terdaftar harus mengupload surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat pendaftaran lain dalam beracara seperti berita, acara sumpah, KTP, dan kartu anggota advokat itu tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti berita acara sumpah, KTP, dan KTA sudah didaftarkan saat pendaftaran akun pengguna terdaftar. Memasuki tahap keempat, yaitu mengisi data pihak. Mengisi data pihak adalah menjadi hal yang wajib dalam pendaftaran perkara, dan pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Dengan melengkapi data alamat, maka biaya panjar dapat ditafsirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan ketua pengadilan. Di sini seperti yang terlihat ada di samping gambar, isi data pihak. Sini Anda isi saja status pihak, nama. Di situ Anda harus benar-benar menuliskan nama yang sebenarnya dan harus benar-benar teliti, tidak boleh salah. Karena kalau ada salah, satu kata akan bersifat fatal. Pengguna selanjutnya menambahkan data pihak yang berperkara, yaitu penggugat, tergugat, dan turut tergugat jika ada. Tahap kelima, upload berkas gugatan. Tahapan berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus diupload. Pada tahapan upload berkas gugatan dan persetujuan prinsipal diupload dalam tahapan upload berkas gugatan. Seperti contoh yang ada di slide. Ketika pengguna melakukan upload dokumen, jenis dokumen terdapat dua pilihan, yaitu PDF ataupun dokumen doc atau RTF. Serta selain itu terdapat form template persetujuan prinsipal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik. Untuk bukti awal, bukti yang diupload berbentuk PDF, dan bila bukti tersebut lebih dari satu file, maka bukti tersebut dapat dirap atau dizipkan. Memasuki slide selanjutnya, yaitu elektronik SKUM. Sedikit tentang SKUM adalah aplikasi yang dikembangkan oleh tim IT Pengadilan Negeri Pekanbaru. Aplikasi ini berfungsi sebagai simulator panjar biaya perkara, gugatan perdata, permohonan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Ya, dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen, pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik SKUM.
yang digenerate otomatis oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Seperti yang biasa kalian lihat, ketika pengguna telah mendapatkan SKUM untuk melakukan pembayaran, selanjutnya user memilih tombol lanjut pembayaran. Setelah itu, tahap ke-6, pembayaran. Lakukan pembayaran e-court untuk langkah terakhir pendaftaran. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan tafsiran panjar atau SKUM akan mendapatkan nomor pembayaran virtual account sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Ya, itulah sedikit pembahasan dari saya dan teman saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.